Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, apakah saham asli bisa naik lagi ke harga IPO atau justru akan tidur di gocap? Dan juga bertanya-tanya, apakah benar nggak rugi kalau harga saham langsung turun di bawah IPO? Selain itu, fakta apa saja sih yang bisa kita temukan pada IPO saham ini? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pasca IPO, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Asri Karya Lestari Tbk dengan kode tiker asli listing di papan utama ya teman-teman, dengan sektor infrastruktur, subsektornya di heavy construction dan civil engineering. Perusahaan ini resmi listing di tanggal 5 Januari 2024 dengan nominal Rp50, sedangkan waktu itu harga IPO-nya Rp100 dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 1,25 miliar lembar saham dengan target pendanaan Rp125 miliar, di mana yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah PT NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. Sesuai tata cara yang tercantum dalam SEOJK nomor 15/2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi 4 golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan, seperti tabel di bawah ini. Untuk golongan penawaran umum 1, nilai emisinya kurang dari 250 miliar, dengan batasan minimal dan alokasi saham awal minimum 15% atau Rp20 miliar. Lalu untuk golongan penawaran umum 2, antara 250 sampai dengan 500 miliar rupiah, minimum 10% atau sekitar Rp37,5 miliar. Dan untuk golongan penawaran umum 3, 500 miliar sampai 1 triliun rupiah, minimum 7,5% atau Rp50 miliar. Dan nilai emisi lebih dari 1 triliun, minimum 2,5% atau Rp75 miliar. Dengan catatan mana yang lebih tinggi nilainya. Penawaran umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp162,5 miliar, sehingga berdasarkan angka 4 SEOJK nomor 15/2020, penawaran umum perseroan digolongkan menjadi penawaran umum golongan 1. Oleh karena itu, perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% atau Rp20 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka 6 SEOJK nomor 15/2020 sebagai berikut. Golongan penawaran umum 1, batasan minimal dan alokasi awal efek minimum 15% atau Rp20 miliar. Jika terjadi kelebihan permintaan, maka akan ada penyesuaian 1, penyesuaian 2, dan penyesuaian 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Penyesuaian 1 untuk kelebihan 2,5 kali sampai dengan 10 kali, penyesuaian 2 10 kali sampai dengan 25 kali, dan penyesuaian 3 lebih dari 25 kali. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada IPO ini terjadi oversubscribe sampai dengan 70 kali. Dengan begitu artinya saham ini masuk ke dalam penyesuaian 3 ya teman-teman, atau oversubscribe yang lebih dari 25 kali. Dari sini bisa kita hitung dengan target pendanaan Rp125 miliar, kita kalikan 25%, maka total dana yang terkumpul saat penjatahan adalah Rp31,25 miliar. Jika kita lihat historical transaksi sebulan terakhir di pasar reguler, yang paling banyak melakukan pembelian adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail seperti YP, XL, XC, PD, CP, CC, MG, KK, dan juga NI. Di sini kita lihat kalau XA banyak merahnya ya teman-teman, artinya XA di sini banyak jualan. Di sini bisa kita lihat yang menjadi top net buyers-nya adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail seperti YP Mirai Aset Sekuritas, CP KB Valburi Sekuritas, XL Stockbit Sekuritas, XC Ajaib Sekuritas, CC Mandiri Sekuritas, PD Indo Premier Sekuritas, NI BNI Sekuritas, SQ BCA Sekuritas, KK Philip Sekuritas, dan EP MNC Sekuritas. Dan jika kita lihat detail pada top net sellers, di sini terlihat sekali XA atau NH Korindo Sekuritas yang menjadi underwriter-nya menjadi penjual paling dominan ya teman-teman. Artinya memang orang di balik underwriter ini jualan banyak teman-teman. Agak ngeri juga ya kalau mau masuk ke saham ini ternyata. Kenapa?
Ya karena underwriternya ini terusan jualan teman-teman. Kalau ini terus terjadi, bahkan sampai di gocap pun underwriternya terus jualan, ya bisa jadi saham ini akan tidur dengan waktu yang cukup panjang. Karena seperti yang kita tahu, kalau mengandalkan retail untuk narik saham agak sulit teman-teman. Dan jika kita hitung perkiraan berapa sih dana yang berhasil dikumpulkan oleh sang bandar, di sini saya menggunakan aplikasi Ajaib Sekuritas ya teman-teman. Pada broker summary dari tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 27 Januari 2023, bisa kita lihat di sini XA berhasil mengumpulkan dana sekitar 50 miliar rupiah. Lalu disusul IN sebanyak 8 miliar rupiah dan HD 2 miliar rupiah. Atau jika ditotal pada bagian bawah, dana yang berhasil dikumpulkan setelah perusahaan ini listing sekitar 62 miliar rupiah. Cukup banyak ya teman-teman dana yang berhasil didapat setelah perusahaan ini resmi listing. Lalu kira-kira totalnya berapa sih yang sudah berhasil dikumpulkan oleh sang bandar? Jika kita jumlahkan dari dana terkumpul saat penjatahan dan juga dana terkumpul setelah listing, jumlah totalnya sekitar 91,25 miliar rupiah. Dan jika divisualisasikan, kita bisa lihat pada grafik ini ya teman-teman, target dana IPO sebesar 125 miliar rupiah, total dana yang terkumpul sekitar 91 miliar rupiah, dengan selisih kurang 34 miliar rupiah lagi. Artinya, dana yang terkumpul di sini udah 73% teman-teman, kurang 27% lagi untuk bisa memenuhi target dana IPO. Jika dilihat dari sini, memang bandarnya masih ada kekurangan ya teman-teman, masih sekitar kurang 34 miliaran rupiah lagi. Tapi dengan kondisi dana terkumpul yang udah 73%-an, menurut saya saham ini udah kurang menarik ya teman-teman. Karena kalau bagi saya, di angka 40%-an aja itu udah kurang menarik. Apalagi dengan kondisi udah 73% seperti ini. Seperti video-video saya terdahulu mengenai pembahasan pasca IPO, untuk saham yang bandarnya kemungkinan udah untung, agak sulit untuk naik. Bahkan sekarang ada yang tidur di gocap ya teman-teman. Untuk videonya akan saya lampirkan. Videonya teman-teman bisa tonton pada bagian atas, atau teman-teman juga bisa lihat pada kolom deskripsi ya. Bagi teman-teman yang bertanya dan masih penasaran, harga saham ini bisa naik lagi nggak bang? Coba kita lihat bagaimana historical transaksi dalam seminggu terakhir. Jika kita lihat data top seller seminggu terakhir, di sini terlihat XA masih tetap jualan ya teman-teman. Tapi di sini terlihat CP melakukan pembelian yang cukup banyak, dan broker-broker lain seperti YP, XL, PD, dan juga XC terlihat mulai jualan. Sepertinya para retail memang udah mulai banyak yang cut loss ya teman-teman. Tapi sayangnya para retail ini cut loss-nya belum begitu kompak. Jadi kalau retail belum kompak semuanya untuk melakukan cut loss, ya agak sulit kalau sahamnya mau naik. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk, menurut saya sih ada baiknya tunggu aja dulu sampai terlihat akumulasi yang baik dan mulai adanya ciri-ciri pergerakan harga saham untuk naik ke atas. Jadi nggak perlu terburu-buru juga kalau ingin masuk sekarang. Apalagi kalau nanti beneran sahamnya ditidurin di gocap ya teman-teman, akan lebih sulit lagi kalau teman-teman mau keluar. Dan itulah kenapa pentingnya kalau teman-teman ikutan IPO harus punya trading plan yang jelas. Kalau tidak punya trading plan yang jelas dan sanggup menahan loss yang begitu dalam, ujung-ujungnya nanti akan sulit sekali untuk mengembalikan loss-loss yang udah terlalu dalam. Tapi kalau teman-teman masih punya keyakinan dan berharap supaya sahamnya suatu hari bisa naik, ya itu silahkan saja teman-teman. Karena saya tidak boleh merekomendasikan teman-teman untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Ada baiknya teman-teman analisa sendiri yang lebih detail. Menurut saya, dengan kondisi seperti ini, saham ini jadi tidak menarik sama sekali ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak setuju atau punya analisa yang lain, silahkan saja teman-teman. Karena ini adalah analisa dan juga opini saya pribadi berdasarkan data-data yang tadi udah saya sebutkan. Jika teman-teman punya opini maupun pandangan lain, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.